Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wattuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para akhwat a'azakunallah jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati antunna dan kita semua. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita dan melimpahkan kepada kita berbagai nikmat, nikmat sehat, nikmat luang, dan yang paling penting adalah nikmat hidayah, nikmat kita berada di atas agama Islam, terlebih kita berada di atas manhaj yang lurus, yang mana ini merupakan nikmat yang paling besar, yang terbesar dari nikmat-nikmat yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita semua, yang wajib kita syukuri. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan ajarannya dan berpegang teguh terhadap sunnahnya. Ayatuhal akhwat a'azakunallah jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada antunna dan kita semua. Kita insyaallah melanjutkan kembali pembahasan yang pekan lalu kita sudah membahasnya, dan kita masih berada di bab atau kitabut taharah di dalam kitab Taysirul Allam Syarh Umdatul Ahkam karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam, ya. Dan kita kemarin sudah membahas dari kitabut taharah bab al-madhi, kemudian wa ghairuhu, bab fil madhi wal ghairi wa fi ghairihi wa ghairihi. Dan kita sudah membahas 3 hadis dari bab tersebut tentang, atau 4 hadis dari bab tersebut tentang bagaimana kita mensucikan dari atau hukum dari madhi tersebut, kemudian bagaimana cara mensucikannya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana ketika seseorang itu ragu di dalam salat, ya, ragu di dalam salat, dia merasa atau seakan-akan dia sudah buang angin atau buang angin di dalam salatnya, ya. Kemudian juga kita sudah membahas 2 hadis tentang air kencing anak kecil, ya, yang belum balik, yang belum memakan makanan, ya, hanya yang masuk ke dalam perutnya hanya ASI, ya. Kemudian kita lanjut ke bab atau ke hadis yang berikutnya adalah dari Anas bin Malik, hadis ke-26 dari kitabut taharah, hadis, dan kitabnya kalau tidak salah sudah disampaikan di grup, ya, berbentuk PDF, boleh dibuka oleh antunna, bisa dibuka di apa namanya, di perangkatnya masing-masing, ya. Hadis yang ke-26
an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya datang seorang badui atau apa badui itu ya, orang-orang yang tinggal di pedalaman. Jaa a'rabiyun, datang seorang badui, fabala fi ta'ifatil masjid, kemudian laki-laki ini, orang badui ya, kencing di pojokan masjid. Fazajarahun nas, maka orang-orang pun menghardiknya. Artinya apa di sini adalah para sahabat ya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melarangnya. Jadi para sahabat ini dilarang untuk menghardik orang badui ini. Falamma qadha baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma. Ketika orang badui ini sudah selesai kencingnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan satu ember air. Bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpahkan air tersebut di atas tanah yang dikencingi oleh badui ini. Para akhwat, azakunallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum dan kita semua. Hadis ini adalah merupakan pembelajaran bagi kita semua, bagaimana caranya kita membersihkan najis ketika najis tersebut berada di atas tanah, mengenai tanah ya, mengenai tanah. Dan tentunya di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan ada seorang badui ya. Tentunya orang badui ini adalah orang yang jauh dari kota, jauh dari keramaian. Kalau kita bilang orang pedalaman ya. Tentunya orang pedalaman jauh dari tata krama, jauh dari adab dan akhlak biasanya. Nggak tahu tuh cara-cara atau bagaimana hal-hal yang baik ya. Dan ini dilakukan oleh seseorang badui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya sedang di masjid. Kemudian datanglah seorang badui ini ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia langsung buang air. Subhanallah ya. Ini kita lihat orang badui ini nggak tahu tata krama, nggak tahu adab dan akhlaknya. Bahkan di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Dia masuk ke masjid, kemudian dia buang air di pojokan masjid. Seperti yang kita ketahui, di masjid di zaman dulu masih belum, tidak seperti sekarang ya. Masih seperti apa? Berbentuk tanah, pasir. Kecuali pinggirnya dipakai sekat-sekat ya, dan atasnya dipakai atap dari pelapa korma ya. Dikarenakan perbuatan orang badui tersebut, para sahabat marah kepada dia. Maka mereka pun menghardiknya, memarahinya. Namun subhanallah, disinilah seorang murabbi, pendidik Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika para sahabat menghardik seorang badui ini dikarenakan dia buang air kecil atau buang air di mana di masjid, ya, dan para sahabat tahu bahwasanya masjid itu bukan untuk dikotorin, terlebih dikencingin di situ, ya. Maka para sahabat itu menghardiknya, dan di sini Rasulullah SAW seorang pendidik, ya, seorang pendidik dan seorang guru. Beliau SAW melarang mereka untuk memarahinya, menghalangi mereka untuk memarahinya. Jadi jangan dimarahin, ya, jangan dimarahin. Kenapa? Karena Nabi SAW mengetahui bahwa di situ ada mafsadat yang besar ketika para sahabat melarangnya atau memarahinya, bahkan mungkin memukulnya, ya. Ada mafsadat yang lebih besar. Kenapa? Yang pertama, dia seorang badui yang kurang begitu paham tentang tentang hukum-hukum. Seorang badui tidak tahu hukumnya masjid itu buat apa? Untuk tempat ibadah. Dan seorang badui tidak tahu kalau bisa jadi kalau air kencingnya itu akan misalkan menyebabkan tempat yang dia kencing itu najis, ya. Bisa jadi mereka atau dia itu tidak tahu. Nah, Nabi SAW sangat faham tentang hal ini. Bahkan Nabi SAW faham akan mafsadat yang lebih besar daripada hal itu. Bisa jadi kalau para sahabat berkelanjutan memarahinya, kemudian memukulnya dan menyuruhnya untuk keluar, bisa jadi ketika dia keluar dia akan air kencingnya akan berceceran. Bisa jadi air kencingnya itu membuat najis banyak tempat. Maka Nabi SAW biarkan orang Badui ini untuk menyelesaikan kencingnya. Ataupun ada mafsadat yang lebih besar, misalkan karena menahan kencing yang sudah berjalan atau yang sudah keluar air kencingnya kemudian ditahan, maka itu akan menyebabkan penyakit misalkan. Nah, ini Nabi SAW memahami hal seperti itu, ya. Maka setelah selesai atau orang Badui ini dari buang airnya, maka Nabi SAW pun meminta untuk didatangkan satu ember dari air. Kemudian beliau pun menyiramkan air tersebut ke tanah yang mana tanah tersebut dikencingi oleh orang Badui ini. Para akhwat a'azakunallah, hadis ini kita bisa ambil atau kita bisa mengambil faidah dari hadis ini. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara membersihkan najis ketika mengenai tanah, ya. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya, para sahabat, ya, untuk apa? Ketika menghilangkan najis dari tanah, cukup disiramkan atau cukup menyiramkan air kepada tanah tersebut. Jadi apabila tanah itu dikenai najis, misalkan air kencing, ya, atau najis yang bersifatnya cair, maka cukup disiramkan air pada tanah tersebut, maka itu sudah suci, menjadi suci. Kecuali kalau najisnya yang berwujud, bukan berwujud, yang tidak berbentuk cair, ya.
misalkan kotoran, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Dihilangkan terlebih dahulu. Dan tidak harus memindahkan tanah tersebut kemudian ditambah lagi, enggak. Atau menggali dulu tanahnya tersebut kemudian dibalik tanahnya biar tidak najis, tidak. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita mensucikan tanah apabila terkena najis, dalam hal ini air kencing, ya. Kemudian yang kita bisa ambil dari hadis ini, faidah dari hadis ini adalah ihtiramul masajid wa tathhiriha, menghormati masjid dan menjaga kebersihannya. Dan ini mempunyai fadilah yang besar. Kita seorang itu menjaga masjid, ya, menjaga masjid. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, ya, memerintahkan bagi orang yang mengotori, meludah di depan masjid, maka dia memarahinya dan disuruh untuk membersihkannya. Kemudian ada seorang orang tua, ya, seorang orang tua perempuan yang mana dia meninggal, kemudian Nabi pun tidak dikabarkannya. Maka Nabi pun memarahi para sahabat, ya, memarahi para sahabat. Kemudian Nabi pun bertanya tentang kuburannya. Kemudian Nabi pun mendoakannya, ya. Kenapa Nabi berbuat seperti itu? Ternyata perempuan tua ini, salah satunya adalah perempuan ini orang yang membersihkan masjid, orang yang menjaga masjid, orang yang membersihkan masjid, ya. Jadi kita harus menghormati masjid, membersihkannya, menjaga kebersihannya, kerapihannya, ya. Kemudian yang ketiga, samahatu khalqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki akhlak yang baik, yang begitu lembut, ya. Faqad arsyada al-a'rabi bi rifqin walinin ba'da ma bala mimma ja'alahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada seorang badui ini. Dengan apa? Dengan kelembutan, ya. Bahkan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Arabi ini. Setelah itu memanggilnya, kemudian mengatakan dalam hadis tersebut, anna hadzal masjida la yasluhu li syai'in min hadzal bauli wal aqdar. Wahai Arabi, sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk dikencingi dan untuk dijadikan tempat buang kotoran, kata Nabi SAW. Wa innama li dzikrillahi wassalati wa qiraatil Qur'an. Akan tetapi masjid itu buat apa? Buat berzikir, buat salat, dan buat atau untuk dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, ya. Maka apa kata Arabi tersebut, orang Badui tersebut, ya? Apa kata dia? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Subhanallah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan berikan rahmat kepada selain kami. Maksudnya apa? Seorang Badui, ya, dia merasakan dan melihat bagaimana perlakuannya para sahabat. Dia tidak tahu bahwasanya buang air di masjid itu tidak boleh. Orang Badui, dia tidak tahu hukumnya. Maka dia marah kepada para sahabat. Kenapa? Para sahabat yang menghardiknya, mau memukulnya ketika dia melakukan kesalahan tersebut. Namun ketika dia melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya yang agung, yang luhur, yang baik,
ya. Nabi SAW tidak memarahi orang Badui ini, tidak menghardiknya, tidak memukulnya, bahkan memanggilnya, kemudian mengajarinya, inna hadzal masjid la yasluhu li syai'in min baulin min hadzal bauli walal qadar. Wahai Arabi, wahai misalkan wahai Arabi, sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk apa? Untuk dikencingi dan untuk dibuang air di dalamnya. Akan tetapi masjid ini untuk apa? Untuk zikir kepada Allah, untuk salat, untuk membaca Al-Quran, ya. Maka orang Badui ini merasa simpatik dengan Nabi SAW. Kemudian berdoa, ya Allah, semoga Allah merahmatiku dan Muhammad, kata Badui ini, ya. Dan jangan berikan rahmat kepada selain kami, maksudnya kepada para sahabat, ya. Dan ini yang perlu kita tiru para akhwat, terlebih kita ini pendidik, ya. Pendidik, baik itu mendidik buat anak, mendidik buat santri atau siswi, siswa, murid, ya. Kita harus mengedepankan apa? Nasihat, ya. Dengan akhlak kita mendidik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan hardikan. Ya, Nabi SAW membolehkan, atau syariat ini membolehkan untuk keras, tegas. Bagaimana Nabi SAW memukul dengan tongkat seseorang yang melenceng dari shafnya, ya. Bagaimana Nabi SAW memarahi seorang anak kecil yang ketika makan dia tidak teratur, tidak beradab cara makannya, ya. Dan banyak, namun ketegasan atau sanksi, ya, memarahi atau yang lebih agak tinggi lagi, ya, misalkan harus memukul, itu tahapan yang paling terakhir. Tahapan yang paling terakhir. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak ini apa? Diajarkan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha fi 'ashar wa hum abna'u 'ashar. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat dan mereka berumur 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha fi 'ashar. Dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat ketika umur 10 tahun. Nabi SAW memerintahkan kita untuk memukul. Namun tentunya memukul bukan memukul yang membuat luka, ya. Namun para akhwat a'azakunallah, kalau kita lihat kelembutan Nabi SAW di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan hukum, di dalam mengajak manusia kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelembutan Nabi SAW lebih dominan di situ. Lebih dominan. Nabi SAW bagaimana bermuamalah dengan orang jahiliyah, ya, orang Yahudi. Bagaimana beliau SAW bermuamalah dengan para sahabatnya. Nabi SAW bermuamalah dengan siapa? Dengan bahkan sekali dengan musuhnya. Akhlak Nabi SAW sangat agung, ya. Dan kita harus bisa menirunya, harus bisa mencontohnya. Kemudian faidah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari, atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bu'dun nazar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatuhu li tabai'in nas. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikan seorang nabi utusan, maka Allah berikan beliau apa? Bu'dun nadar, pandangan yang luas, ya. Punya pandangan ke depan. Dia melihat bahwa mafsadatnya akan besar ketika melakukan hal ini, ya. Dan itu keistimewaan atau kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah hadis ini juga menjadi salah satu dasar adanya sebuah kaidah fiqhiyah, kaidah fikih, ya, yaitu inna tazahumil mafasid yartakib akhaffaha. Ketika ada dua atau ketika banyak mafsadah dan kita harus memilih salah satunya, maka kita harus memilih yang paling kecil mafsadahnya. Artinya ketika kita disodorkan, dihadapkan dengan dua permasalahan yang mana dua-duanya mafsadah, dua-duanya tidak baik, maka Nabi SAW mengajarkan di dalam hal ini adalah pilih yang lebih ringan mafsadahnya. Pilih yang paling ringan mafsadahnya, ya. Dalam hal ini Nabi SAW mencontohkan, ya, ketika antara membiarkan Arabi itu kencing di masjid, baik apa buruk? Buruk. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang itu membuang najis di masjid. Namun itu lebih ringan mafsadahnya daripada dia harus, atau para sahabat harus menghardik Arabi tersebut, kemudian memukulnya, kemudian memaksanya untuk keluar. Bisa jadi mafsadahnya akan lebih besar. Kenapa? Kalau dihardik kemudian dipukul atau dipaksa untuk keluar, bisa jadi tadi najisnya berceceran, bukan hanya satu tempat saja. Tapi ketika dibiarkan Arabi ini buang air di situ, maka najisnya hanya terbatas. Tapi ketika dipaksa untuk dikeluarkan, digusur misalkan, kemudian dipukul, apalagi dipukul, maka mafsadatnya bakal lebih banyak. Bisa jadi najisnya berceceran di sebagian besar masjid. Apalagi kalau misalkan dipukul, si badui ini akan marah, kemudian dia akan tidak simpatik dengan Islam, bisa jadi dia keluar dari Islam, murtad. Kenapa? Oh, karena ternyata orang-orang Islam ini mutasyaddid. Nah, kayak gitu. Jadi di sini ada namanya kaidah idza tazahumul mafasid yartakib akhaffaha. Ketika kita dihadapkan dengan banyak permasalahan yang mana semuanya itu tidak baik, maka dan kita wajib mengambil salah satunya. Kita diajarkan dengan kaidah ini adalah kita mengambil yang paling ringan mafsadahnya. Kita yang paling ringan mafsadahnya. Dan banyak di keseharian kita, ya, banyak. Contoh misalkan, kalau kita sekolah, ya, menyekolahkan anak misalkan, di mana di situ ada banyak. Tidak ada pesantren, tidak ada sekolah-sekolah, masalah sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang bermanhaj lurus, ya. Maka kita pilih paling akhaf. Kita pilih sekolah yang paling ringan kejelekannya, ya. Oh, ini masih mending lah, gitu. Masih mending, tidak ngajarkan yang enggak, ya. Dan banyak hal-hal yang lain. Kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang
tidak baik, namun kita harus memilihnya. Maka kita disyariatkan untuk memilih yang paling kecil madaratnya atau mafsadahnya, ya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah annal bu'da anin nasi wal mudun yusabbibul jafa'i wal jahli. Jauh dari kehidupan manusia dan dari hadarah itu apa? Perkotaan, ya. Jauh dari kemajuan, maka itu akan menyebabkan jafa wal jahl. Menyebabkan apa? Keras, watak yang keras dan ketidaktahuan. Ya, kalau kita lihat orang pedalaman yang ada di mana, di hutan, mereka bagaimana akhlaknya? Ya, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kemajuan, mereka nggak tahu adab akhlak. Kenapa? Karena mereka tidak belajar, tidak bergaul dengan apa? Dengan manusia, ya, dengan manusia. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ya, fadlul mukhalatah, keutamaan bergaul. Tentunya di sini bukan sembarang gaul, tidak. Tapi Umar bin Khattab di sini, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di sini menyebutkan, jadi seorang mukmin yang mana mereka itu bergaul dengan manusia, kemudian sabar terhadap celaan, ya, sabar terhadap kehidupan bergaul, itu lebih besar pahalanya daripada seorang mukmin yang tidak bergaul kemudian tidak sabar. Jadi kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan Imam Al-Albani, ya. Jadi seorang mukmin yang bergaul dengan manusia kemudian dia bersabar terhadap kekerasan manusia, ya. Manusia ternyata berbeda-beda. Ada yang menerima dakwah, ada yang tidak menerima, ada yang keras wataknya, ya. Ada yang mencaci. Orang mukmin ini sabar. Maka kata Ibnu Umar, lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada seseorang yang jauh dari kehidupan manusia, ya. Ya, dia tidak bergaul dengan manusia dan dia banyak bergaul dengan manusia. Namun sesekali dia gaul dengan manusia, dia tidak sabar. Dia cepat marah. Dia cepat ngambek, ya. Dan ini lebih kecil kata Ibnu Umar pahalanya. Yang lebih besar pahalanya adalah orang yang bergaul dengan manusia, tentunya bergaul dalam kebaikan, ya, mengajarkan, saling memberikan manfaat, ya, saling memberikan nasihat. Ini orang yang paling besar pahalanya, ya. Kemudian faidah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ar-rifqu bita'limil jahil. Ar-rifqu bita'limi al-jahil. Lemah lembut dalam mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, orang yang bodoh. Maka di sini harus sabar kita, ya. Terlebih apalagi kita seorang pendidik. Seorang pendidik yang mana Allah puji kita semua. Allah angkat derajat seorang yang mengajarkan kebaikan, ya. Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, innallaha wa malaikatahu hattal hitan wa hattal an-namlah fi juhriha
yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, ya, seluruh makhluk yang di bumi, bahkan binatang-binatang atau penduduk yang ada di lautan dan semut yang ada di lubangnya, mereka mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah. Ya, ini keutamaan yang besar bagi para pendidik. Maka dia harus mempunyai sifat ar-rifqu, lemah lembut di dalam mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Jangan terburu-buru, jangan dikalahkan dengan emosi atau marah, apalagi sampai ngata-ngatai atau bahkan sampai memukul, ya, itu tidak boleh. Dan ini Nabi SAW bagaimana cara mendidik atau cara mengajarkan kepada yang tidak tahu, yaitu seorang badui yang mana dia tidak tahu tentang hukumnya, hukum buang air di masjid, dan Nabi SAW mengajarkannya dengan lemah lembut, ya, mengajarkannya dengan lemah lembut. Ayyuhal akhwat a'azakunallah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antuna dan kita semua. Hadis yang terakhir dari bab ini adalah hadis yang ke-27. Kita teruskan, ya, hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa qassus syaribi wa taqlimul adhafiri wa natful ibti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, fitrah yang bersifatnya amalan ada 5. Fitrah yang bersifatnya amalan ada 5. Yang pertama adalah al-khitan wal istihdadu, yaitu khitan adalah apa sih? Khitan itu adalah mensunat, ya, mensunat atau khitan sudah jadi bahasa Indonesia. Al-khitan baik itu bagi laki-laki atau perempuan. Wal istihdadu, kemudian al istihdadu mencukur bulu kemaluan. Wa qasus syaribi, dan memendekkan atau mencukur kumis. Wa taqlimul adhafiri, dan memotong kuku. Wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak, ya. Hadis ini para akhwat azakunallah mengajarkan kepada kita tentang fitrah yang telah disyariatkan oleh agama kita, agama Islam, yang mana ketika seseorang melaksanakan fitrah-fitrah ini, maka dia sudah menjunjung tinggi kemuliaan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-khitan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan di dalam hal ini berbeda pendapat para ulama, ya, tentang masalah kewajiban baik dalam khitan ini. Nanti kita akan teruskan. Kemudian yang kedua, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, Dan tentunya para ikhwah sekalian, khitan itu membersihkan, ya. Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bersih, untuk makarimal akhlak, menjaga akhlak dan kebersihan,
Nah, di dalam mengkhitan maka di sini membersihkan apa? Afwan, tentunya yang laki-laki ya, anak laki-laki dibersihkan darinya dengan dikhitan, maka kotoran yang disebabkan oleh air kencing gampang untuk dibersihkan. Gampang untuk dibersihkan. Kemudian al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Dan ini merupakan kebersihan yang diperintahkan oleh agama kita, agama Islam. Dengan membersihkan bulu tersebut, maka kita sudah apa? Sudah membersihkan kotoran-kotoran yang menyebabkan tadi kuman-kuman atau penyakit-penyakit, ya. Kemudian juga waqasus syarib, mencukur kumis, ya. Dan ini adalah manzor, pemandangan yang baik. Tentunya ketika kumisnya itu melebihi, bahkan melebihi bibirnya misalkan, atau tidak ditipiskan, seorang laki-laki tidak enak dipandang. Maka Islam mengajarkan apa? Kerapihan, kebersihan, ya, keelokan. Ketika seorang laki-laki yang kumisnya panjang misalkan kemudian dicukur, ditipiskan, maka menjadi pantas dan indah dilihatnya, ya. Apalagi kalau kumisnya melebihi bibir misalkan, orang akan merasa apa? Risih, ya, akan merasa risih. Apalagi ketika makan misalkan, ya. Dan ini Islam menjaga hal seperti ini. Kemudian wa taqlimul adfar. Wa taqlimul adfar, memotong kuku. Bagaimana Islam ini sama, ya, masih mengajarkan kebersihan. Dengan membiarkan kukunya tidak terpotong, maka artinya membiarkan kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku tersebut kemudian bisa jadi menyebabkan penyakit, ya. Kemudian wanatful ibti, mencukur atau mencabut bulu ketiak, ya, seperti yang kita ketahui bahwa membiarkan bulu ketiak itu panjang akan menyebabkan bau, ya, dan jorok. Maka Islam mengajarkan untuk memotongnya. Nah, 5 fitrah ini para akhwat adalah sebuah ajaran syariat yang telah Allah fitrahkan kepada manusia, ya, kepada manusia. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini, dari faidah-faidah? Yang pertama adalah anna fitratallahi ta'ala tad'u ila al-khairi kullih wa tab'ud an kulli syarri. Fitrah-fitrah yang Allah turunkan, yang Allah sampaikan atau yang berikan kepada hambanya, kepada kita semua, adalah semuanya kebaikan, mengandung kebaikan dan tidak mengandung kejelekan, ya. Jadi semua yang Allah fitrahkan kepada manusia semuanya kebaikan, semuanya mengandung kebaikan, tidak mengandung kejelekan. An hadhihi al-khisal al-khamsa al-karimata min fitratillahi allati yuhibbuha wa ya'muru biha. Fitrah-fitrah yang 5 ini yang Allah fitrahkan kepada manusia adalah yang Allah cintai dan Allah perintahkan. Jadi kita jangan sampai menyepelekan hal ini, ya. Baik itu laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan mungkin di masalah kumis, kalau perempuan tidak punya kumis, ya. Kalau laki-laki ya semuanya, ya. Kemudian yang bisa kita ambil dari, atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anna dinal islami ja'a bin nadhafah wal jamal wal kamal. Agama Islam ini datang dengan apa? Datang dengan kebersihan, dengan al-jamal, dengan keindahan, wal kamal, dan kesempurnaan. Ya, kalau kita lihat, ya, agama Islam ini Masya Allah cuma terkadang kita saja yang at-taksir, ya, muhmil, menyepelekan, melalaikan ajaran-ajaran Islam ini. Bahkan dikatakan, kita sudah bahas tuh di awal pembahasan
Syarah Umdatul Ahkam ini, ketika orang Yahudi mengolok-olok para sahabat, ya, mengatakan kepada mereka, apakah Nabi kalian itu mengajarkan semuanya walaupun tentang buang air? Maka para sahabat pun mengatakan, iya, bala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahkan sampai apa? Sampai cara buang hajat sekalipun. Sampai cara buang hajat. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita tentang apa? Paling kecilnya iman. Derajat paling rendah keimanan seseorang apabila apa? Hanya mengambil kotoran atau duri di tengah jalan. Memindahkannya, menyingkirkan kotoran atau duri di tengah jalan. Itu paling rendahnya keimanan. Maka agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang kamil, agama yang indah, penuh dengan keindahan. Namun yang jadi permasalahan adalah individunya yang tidak bisa melaksanakan ajaran Islam, ya. Individunya yang merusak sum'ah, citra Islam. Dengan alasan apa? Dengan alasan tadi menegakkan hukum, ya, menjalankan syariat Allah. Lah, banyak atau ada sebagian dari saudara-saudara kita yang salah kaprah, ya. Ada yang salah kaprah. Dan kita harus yakin bahwa agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan keindahan, bersih, memerintahkan kepada kebersihan, dan agama yang sempurna. Tidak ada agama yang mengurusi dari hal yang kecil sampai yang terbesar, kecuali agama kita, agama Islam, yang sudah mengatur semuanya itu, ya. Nabi SAW telah menyampaikan, tidaklah sesuatu perkara pun yang mengantarkan seseorang itu kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali aku sudah terangkan. Subhanallah. Dan sebaliknya, tidaklah sesuatu yang jelek dan bahkan bisa mengantarkan seseorang itu kepada neraka Allah kecuali kami sudah terangkan juga. Illa qad buyyin, kata Nabi SAW, kecuali atau aku sudah terangkan kepada mereka. Yang kita tinggal melaksanakannya saja, ya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah masyru'iyatut ta'ahudi hadhil asya wa adamul ghaflah anha. Kita tidak boleh meremehkan hal-hal seperti ini. Yang artinya adalah kita tidak boleh meremehkan yang tadi disampaikan, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdad, ya, wa taqlimul adhafir wa qasus syarib wa nadful ibad, memotong kuku, ya, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, ya. Kemudian apalagi al-khitan, ya. Itu kita tidak boleh menyepelekan hal ini. Kemudian ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya semua yang 5 ini mustahab, disunnahkan, ya, ditekankan penyunahannya. Namun ada yang diikhtilafkan dalam hal ini, yaitu masalah khitan. Khitan adalah, atau khitan yang dipermasalahkan adalah apakah wajib juga bagi perempuan, ya? Apakah wajib juga bagi perempuan? Maka jumhur ulama menyebutkan bagi perempuan hanyalah sunnah, hanyalah sunnah. Adapun bagi yang anak laki-laki atau bagi laki-laki maka hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Adapun bagi yang perempuan adalah hukumnya sunnah. Karena kalau perempuan banyak dalil-dalil sebenarnya, namun dalilnya tidak bertepatan, ya, tidak tepat dengan
dalil tersebut. Namun ada dalil yang memang seperti laki-laki, ya. Kenapa diwajibkan? Selain ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk dikhitan, untuk mengkhitan, dan ini dilaksanakan oleh para sahabat, ya, ridwanullah taala alaihim, dan berikutnya. Dengan mengkhitan anak laki-laki adalah, atau dengan mengkhitan tersebut, dengan mengkhitan kulit yang menutupi zakarnya, berarti dia sudah membersihkan kulit yang akan menyimpan kotoran najis dari air kencing. Ya, ketika tersimpan najis, maka sholatnya tidak sah, ya. Dan ini merupakan wajib. Namun perempuan itu tidak seperti laki-laki, ya. Walaupun tidak disunat, maka itu tidak menyimpan kotoran. Namun kata Nabi SAW, hanya untuk apa? Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya memerintahkan kepada Ummu Atiyah, ya, untuk memotongnya. Kata Nabi SAW, potonglah tapi jangan dihabiskan semua. Kata Nabi SAW. Kenapa? Karena itu akan lebih menyenangkan kepada suaminya dan lebih membuat bercahaya muka seorang perempuan tersebut, ya. Jadi hanya untuk tadi, untuk menyenangkan suaminya dan mengindahkan atau membuat atau yang mengindahkan wajah perempuan tersebut, ya. Jadi kalau untuk perempuan sunnah, untuk laki-laki wajib. Kemudian waktu yang pas, ya, untuk tadi memotong kuku, kemudian mencukur, ya. Apakah ada batasan enggak? Dan Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, waqatan atau waqata fi qasi syarib wa taqlimil adfar wa natful ibti wa halqul ana alla natruka akthar min arba'ina lailah. Nabi SAW telah memberikan waktu kepada kami, waqatalana qassas syarib, untuk mencukur kumis, untuk memotong kuku, untuk mencabut bulu ketiak, dan untuk mencukur bulu bulu kemaluan, jangan melebihi dari 40 malam. Jadi jaraknya adalah jangan sampai melebihi dari 40 hari. Sebelum 40 hari potong kuku, potong cukur kumis, ya. Kemudian bulu ketiak dicukur dan bulu kemaluan. Itu yang telah disampaikan atau diajarkan kepada kita dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk tidak meninggalkan, membiarkan hal ini lebih dari 40 hari. Allahu ta'ala bis-shawab. Sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa beristiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.